Sosialisasi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika bagi siswa SMK Mamapare Timika. SMK Mamapare Timika yang terletak di wilayah distrik Mimika Timur menjadi salah satu sekolah yang tersosialisasi dari 4 sekolah, yaitu SMPN 5 Timika, SMP SMK YPPK 3 Raja, dan SMP SMK Yapis Timika. Giat tersebut merupakan giat sosialisasi rutin yang dipakai dari penggunaan dana otonomi khusus tahun 2023 dalam tujuan memberikan edukasi kepada anak tentang perlindungan anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pemaparan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, termasuk definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Materi yang disampaikan sebenarnya satu, yaitu mental anak yang materinya berhubungan. Mental anak perlu dijaga, anak juga perlu dijaga, terutama yang di bawah 18 tahun. Dan mental yang di bawah 18 tahun masih belum bisa berpikir, sama juga dengan anak yang di bawah 18 tahun masih rentan terhadap sesuatu hal yang masih belum dimengerti. Dengan adanya sosialisasi ini kita dapat mengerti bagaimana untuk mengembalikan mental kita, kemudian bagaimana kita sebagai anak untuk menjaga diri kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kekerasan-kekerasan yang terjadi pada lingkungan sosial kita. Selain dipaparkan terkait definisi anak hingga tindak pidana bagi pelaku kekerasan anak, para siswa juga diedukasi tentang hak anak korban kekerasan, diantaranya anak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, pemulihan fisik, pemulihan psikososial, pendampingan, serta hak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh kembang optimal. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga dijelaskan terkait jeratan hukum bagi pelaku kekerasan anak pada pasal 80 dan pasal 76 tentang tindak pidana kekerasan anak dapat dipenjara 3 hingga 5 tahun dengan denda maksimal 100 juta rupiah. Kegiatan ini sangat banyak manfaatnya saya rasa bagi generasi muda, khususnya anak-anak. Karena ketika kita memberikan bekal bagaimana mereka bereaksi, berespon ketika ada korban di sekitar mereka, maka itu akan mencegah hendaya atau masalah psikologis yang mungkin bisa berkembang menjadi gangguan atas korban tersebut. Ketika pertolongan pertama psikologis sudah diberikan, harapannya adalah keterpurukan psikologis atau masalah psikologis yang timbul karena kekerasan itu bisa diatasi dengan layanan suportif dari teman-teman langsung. Mengalaminya, bagaimana langkah-langkah untuk menangani, baik itu penanganan hukumnya atau pemulihan mentalnya sudah jelas tadi. Terus aturan-aturan mana usia anak harus berbuat apa sudah jelas. Jadi kalau sudah tahu itu ada aturannya, jangan kita tabrak aturan. Karena kalau kita tabrak aturan berarti kita berhadapan dengan hukum. Karena negara ini adalah negara hukum. Tidak memandang anakkah, orang tuakah, siapa saja. Jadi usahakan kita tidak boleh berhadapan dengan hukum. Kalaupun nanti kita berhadapan dengan hukum, langkah-langkahnya sudah disampaikan. Tolong diingat ya. Tidak perlu macam takut, saya lapor berarti nanti saya juga terlibat. Tidak. Manfaat daripada kegiatan hari ini saya yakin dan percaya pasti kita akan memahami itu ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya menutup kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di hari ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan sosialisasi di siang hari ini saya tutup.
Respon positif pun disampaikan Kepala Sekolah SMK Amama Pare, di mana menurutnya giat seperti ini menjadi penting dalam mendukung sekolah melakukan pembinaan mental dan menambah wawasan lingkungan bagi para siswa. Ini selaku kepala sekolah, saya berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika yang pada hari ini datang berkunjung ke sekolah kami di SMK Amama Pare Timika untuk melakukan sosialisasi terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak kita, anak-anak remaja di sekolah maupun di rumah, yaitu terkait dengan narkoba, seks bebas, miras, dan beberapa masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak kita, terutama mereka yang duduk di bangku sekolah yang dalam usia-usia remaja menjelang ke dewasa. Nah, tentu materi dan kegiatan ini sangat positif sekali. Saya pikir ini sangat tepat untuk dilakukan karena mengingat anak-anak ini adalah anak-anak yang rentan sekali terpengaruh dengan hal-hal seperti kayak begini, masalah narkoba, masalah miras, rokok, seks bebas, dan lain-lain. Sehingga perlu ada edukasi, perlu ada sosialisasi terkait dengan hal-hal seperti kayak begini sehingga mereka bisa lebih memahami bahaya-bahaya dan potensi-potensi yang mungkin saja nanti mereka akan hadapi jika mereka melakukan itu, baik dari sisi kesehatannya, dari sisi aspek hukumnya, dan dari sisi hal-hal yang pengaruh mental dan tumbuh kembang mereka. Sehingga dengan kegiatan ini mudah-mudahan mereka lebih terbuka wawasannya, mereka tahu resikonya, mereka tahu apa yang nanti akan dihadapi jika melakukan itu, sehingga mudah-mudahan mereka bisa mengantisipasi itu sehingga tidak melakukan itu lagi. Tim Liputan Papua MC TV.